Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Fatimah Hanani dengan NIM 1202052425. Program Studi Ekonomi Syariah Lokal J. Yang saya hormati Bapak Popi Adies Putra SEMSI selaku dosen perbankan syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Good Corporate Governance dalam bank syariah. Yang pertama ialah pengertian Good Corporate Governance. Merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu good yang berarti baik, corporate yang berarti perusahaan, dan governance yang berarti pengaturan. Secara umum, istilah Good Corporate Governance diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Istilah ini dalam dunia perbankan diartikan dengan tata kelola bank yang baik. Dan secara umum lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan. Good Corporate Governance lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder. Karena Good Corporate Governance menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah prinsip-prinsip pokok Good Corporate Governance pada bank syariah. Ada 5. Yang pertama, prinsip keterbukaan atau transparansi. Kedua, prinsip akuntabilitas. Ketiga, prinsip tanggung jawab atau responsibility. Keempat, prinsip independensi atau profesional. Kelima, prinsip keadilan dan atau disebut dengan fairness. Pertama yang akan kita bahas ialah prinsip keterbukaan atau transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Transparansi mengandung unsur pengungkapan atau disclosure dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan secara mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip ini, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, yang kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkan, di mana bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terstruktur, dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab atau responsibility. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang. Artinya, bank syariah harus memegang prinsip prudensial banking practice. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank pun harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen atau yang disebut dengan perusahaan yang baik. Keempat, prinsip independensi atau profesional. Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan yang kelima atau yang terakhir, prinsip keadilan atau fairness. Keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Artinya, bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Namun, bank juga perlu memberi kesempatan kepada stakeholders untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank. Selanjutnya, good corporate governance dalam bank syariah. Ada beberapa persoalan mengenai praktik good corporate governance di Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Belum profesionalnya pengelolaan perusahaan, konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta belum berfungsinya dewan komisaris. B. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol meningkatkan ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas akan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga atau yang C, konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas. Yang D, skor keterbukaan yang rendah. Kendala penerapan good corporate governance di Indonesia dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Yang akan kita bahas yang pertama itu kendala internal, meliputi kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip good corporate governance. Yang kedua, kendala eksternal dalam pelaksanaan good governance terkait dengan perangkat hukum, aturan, dan penegakan hukum atau law enforcement. Dan yang ketiga, kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan presentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Selanjutnya, perbedaan good corporate governance pada bank syariah dengan bank konvensional. Dalam penjelasan pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini. Yang pertama, prinsip syariah, kedua, demokrasi ekonomi, yakni kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang ketiga, prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, prinsip syariah dijelaskan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur yang riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. B. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga atau yang C, goror, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Yang D, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. E, zolim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka perbedaan good corporate governance syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep
sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Jaminan kepatuhan syariah atau syariah compliance asuransi atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat.